Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Maisanah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah sejarah pendidikan Islam, serta yang saya hormati teman-temanku. Semoga kita diberikan kebahagiaan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini perkenalkanlah saya Muhammad Nira Zuhdi dengan nomor NIM 2010110065. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai sejarah pendidikan Islam di India. Dapat dilihat pada peta konsepnya. Yang akan saya bahas pertama adalah perkembangan pendidikan Islam di India pada awal kedatangan Islam. Lalu dilanjutkan yang kedua dengan pendidikan Islam di India pada masa penjajahan. Lalu yang terakhir adalah pendidikan Islam di India pada masa sekarang. A. Perkembangan pendidikan Islam di India pada awal kedatangan Islam. Perkembangan pendidikan Islam di India pada awal kedatangan Islam. Menurut catatan sejarah Islam, mulai masuk ke India pada era pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 16 Hijriah atau tepatnya 636 Masehi. Khalifah Umar mengirimkan pasukan ke Persia di bawah pemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia berjuang selama kurang lebih 16 tahun dan akhirnya dapat menguasai seluruh Persia, kemudian diperluas ke daratan Khorasan dan diteruskan ke India. Sebelum kedatangan agama Islam, orang-orang Arab telah mengadakan komunikasi dengan orang India. Komunikasi mereka melalui jalur sutra atau perdagangan lewat daratan. Hasil yang terkenal pada waktu itu adalah produksi pembuatan pedang dari tanah Arab, yang terkenal di daerah India dengan sebutan Saif Muhammad, yang artinya pedang yang disepuh. Bidang lain yang tumbuh atau maju setelah Islam masuk adalah bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, seni, sastra, dan kebudayaan. Hal ini dapat terlihat atau terbukti pada seni lukis dan seni ukir yang terlihat pada bangunan Masjid Qoyatul Islam, ada juga pada Masjid Qutub Minar, Kilal Kirwan, dan gedung perkuliahan. Bahkan dapat ditemui pada Tanah Salimar dan makam Taj Mahal. Tanpa kedatangan agama Islam ke India, mungkin tidak akan pernah ada rekam sejarah mengenai masa lalu India. Bahasa sehari-hari di India banyak coraknya, ada bahasa India, Sanskerta, dan Persia. Dengan pengaruh bangsa Arab tercipta bahasa lain di India, yaitu bahasa Urdu oleh para saudagar. Saudagar ini pada tahun awal yang menambahkan benih akikah. Saudagar ini pada awal yang menanamkan benih akidah, sehingga menurut Ahmad Saif Masail bahwa setidaknya ada hubungan antara Islam dan India yang menghasilkan bentuk asimilasi yang saling membutuhkan satu sama lain dalam banyak bidang, diantaranya ilmu pengetahuan, seni bangun, dan bahasa. Selain itu, di India setelah Islam masuk, banyaknya pembaruan
banyaknya muncul tokoh-tokoh pembaruan dalam dunia pendidikan Islam atau pemikiran Islam yang saat itu begitu digaungkan pembaruan pemikiran Islam yang dipelopori oleh para pembaru di dunia Islam. Salah satunya adalah Muhammad Abduh dan murid-muridnya, Muhammad Ali Pasha dari Mesir, Sultan Mahmud II dari Turki, Syed Ahmad Khan dari India. Selanjutnya, pendidikan Islam di India pada masa penjajahan. Pembaruan yang dilakukan oleh Syed Ahmad Khan terutama pada pendidikan MAOC yang banyak membantu pemerintah Inggris yang menyiapkan tenaga kerja seperti hakim, pegawai-pegawai sipil, dan pejabat-pejabat penting lainnya. Namun disayangkan sekolah ini tidak ada menghasilkan sarjana ilmu ukur, mekanika, kimia, ilmu perindustrian, dan ilmu yang lain yang bermanfaat untuk umat Islam di India. Kemudian pendirian MAOC berkembang menjadi Universitas Islam Aligarh pada tahun 1920. Universitas Islam Aligarh merupakan salah satu pusat budaya Islam terbesar di Asia. Maka dengan demikian, pemikiran Syed Ahmad Khan sangat bagus dan modern dalam mengajukan masyarakat India di bidang pendidikan, membantu generasi muda untuk mengerti pentingnya ilmu pengetahuan dengan ilmu dapat meningkatkan derajat manusia. Pendidikan Islam di India pada masa penjajahan. Pada waktu itu, India dijajah oleh bangsa Inggris. Karena bangsa Inggris pada mulanya dituntut atau kekurangan sumber daya manusia, maka salah satu tokoh di India yaitu Syed Ahmad Khan yang juga merupakan salah satu tokoh pemikir Islam di India melakukan kerjasama dengan bangsa Inggris untuk melakukan pembaruan di bidang pendidikan atau meningkatkan perkembangan di dunia pendidikan di India khususnya guna untuk memenuhi SDM yang diperlukan oleh bangsa Inggris. Jadi itulah asal mula didirikannya MAOC atau yang sekarang lebih dikenal dengan Universitas Islam Aligarh. Selanjutnya, pendidikan Islam di India pada masa sekarang. Pendidikan Islam di India pada masa sekarang. Dalam sistem pendidikan di India saat ini mengadopsi pola dan substansi dari negara barat. Komisi Pendidikan di India telah menetapkan kebijakan sistem pendidikan 10-2-3 untuk usia sekolah, yaitu rinciannya untuk tingkat awal 10 tahun yang terbagi dalam 3 jenjang, yaitu primary atau 5 tahun, upper primary atau 3 tahun, dan secondary atau 2 tahun. Struktur pendidikan sekolah yang sama atau seragam tersebut telah diadopsi oleh seluruh negara bagian dan teritori India. Dalam pendidikan jurusan, baik teknik maupun bisnis, menerapkan pola pendidikan Gandhi, yaitu pembentukan manusia yang berkepribadian utuh, kreatif, dan produktif.
Sedangkan untuk pendidikan Islam, strukturnya dilakukan berjenjang. Pada tingkat rendah atau tahtaniyah dilakukan selama 3 tahun, lalu dilanjutkan dengan tingkat wastaniyah atau menengah dilakukan selama 4 tahun, dan fauqaniyah atau tingkat atas dilakukan selama 2 tahun, kemudian dilanjutkan dengan jenjang maulvi selama 2 tahun. Salah satu madrasah yang terkenal sebagai Jamiatul Banat yang terletak di Hyderabad bagian selatan India menggunakan sistem pendidikan ini. Kesimpulan, perkembangan pendidikan di India dilatar belakangi oleh pengaruh yang hadir dari penjajahan yang dilakukan Inggris atas wilayah India, di mana India mulai merasakan kolonialisme dan imperialisme negara asing di tanah airnya. Hal tersebut membangkitkan kesadaran nasional sebagai suatu bangsa semakin kuat. Dampaknya terjadi berbagai pendirian organisasi pendidikan di India, baik yang bersifat nasional, bercorak Islam maupun Hindu. Sejarah peradaban Islam di India terbilang panjang. Meskipun begitu, masuknya ajaran Islam ke India bisa diklasifikasikan dalam 3 gelombang, yakni dibawa oleh bangsa Arab pada 7 Masehi, orang Turki pada 12 Masehi, dan abad ke-16 Masehi oleh orang Afghanistan. Menurut catatan sejarah, Islam mulai masuk ke India pada era pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 16 Hijriah atau 636 Masehi. Dinasti Mughal juga banyak memberikan sumbangan di bidang ilmu pengetahuan. Sejak berdiri, banyak ilmuwan yang datang ke India untuk menuntut ilmu pengetahuan. Bahkan istana Mughal juga menjadi pusat kegiatan kebudayaan. Hal ini dikarenakan adanya dukungan dari penguasa dan bangsawan serta ulama. Aurangzeb misalnya memberikan sejumlah besar uang dan tanah untuk membangun pusat pendidikan di Lucknow. Pada tiap-tiap masjid memiliki lembaga tingkat dasar yang dikelola oleh seorang guru. Lanjutnya, dalam sistem pendidikan di India saat ini mengadopsi pola dan substansi dari negara barat. Komisi Pendidikan India telah menetapkan kebijakan sistem pendidikan 10-2-3 untuk usia sekolah, yaitu dengan rincian untuk tingkat awal 10 tahun yang terbagi dalam 3 jenjang, yaitu primary, upper primary, dan secondary. Mutu pendidikan di India sekarang sudah dapat dikatakan tinggi atau berkualitas. Beberapa institut di sana sudah menerapkan kurikulum dan metode proses belajar mengajar seperti halnya model Harvard, yaitu salah satu perguruan tinggi Islam di India yang menerapkan sistem seperti model Harvard adalah Jamia Millia Islamia, yang merupakan salah satu kampus terbaik yang berlokasi di New Delhi, India. Jamia Millia Islama merupakan kampus yang penduduknya bermayoritas Muslim dan terkenal dengan kualitas dalam sistem pendidikan yang sama dengan University of Delhi, yaitu sistem Eropa dan sistem Amerika. Merasa cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi atau ada kata yang dari saya yang kurang berkenan di hati kalian,
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar.